Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Salsabila Ashifa, Aila Utami, Annida Aula Rahmah, dan Sahnica Firdaus. Dengan video ini kami akan mereview mengenai materi proses-proses asesmen dan kami akan membahas mengenai permasalahan pada kelompok atau komunitas yang akan kami angkat dengan tema permasalahan pada kelompok pedagang akibat dampak dari COVID-19 sebagai virus yang menular. Proses-proses asesmen. Dalam proses asesmen terdapat teknik-teknik yang dapat digunakan untuk menyusun asesmen. Dalam hal ini, yaitu asesmen komunitas. Teknik yang pertama yang dapat dilakukan adalah dengan teknik kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analis dapat mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik dari beberapa orang utama dalam komunitas. Tujuan dari teknik kuesioner ini adalah untuk mendapatkan data yang relevan dengan tujuan penelitian, lalu untuk mendapatkan data dengan reliabilitas dan validitas yang setinggi mungkin. Teknik yang kedua yaitu FGD atau Focus Group Discussion. FGD merupakan diskusi tanya-jawab dengan beberapa orang informan yang bertipe sama atau mempunyai permasalahan yang sama. Tujuan dari FGD ini untuk memperoleh masukan atau informasi mengenai permasalahan yang bersifat lokal dan spesifik, dan untuk mendapatkan masukan mengenai penyelesaian masalahnya yang ditentukan oleh pihak lain setelah masukan diterima dan dianalisa. Teknik yang ketiga yaitu wawancara. Wawancara merupakan proses tanya-jawab yang diarahkan sesuai dengan tema atau kajian yang diteliti. Wawancara bertujuan untuk memperoleh data dan informasi yang akurat dari narasumber dengan mengajukan serangkaian pertanyaan spesifik kepada para informan. Yang keempat yaitu teknik observasi. Teknik observasi merupakan kegiatan mengamati secara akurat, mencatat fenomena yang tampak dan menghubungkan antara aspek dalam fenomena yang menjadi fokus dari kajian. Tujuan dari observasi ini untuk menggambarkan suatu objek dan segala yang berhubungan dengan objek penelitian melalui pengalaman dengan menggunakan panca indera. Kemudian, untuk mendapatkan kesimpulan mengenai objek yang diamati, di mana kesimpulan tersebut disusun dalam sebuah laporan yang relevan dan bermanfaat bagi bahan pembelajaran. Lalu, untuk mendapatkan data atau informasi yang dapat dibagikan kepada pihak lain dalam bentuk karya ilmiah atau non-ilmiah. Poin yang kedua adalah konsep pemetaan komunitas. Jadi, kami memilih pandemi COVID-19 sebagai permasalahan sosial yang akan diasesmen dan intervensi. Kenapa? Karena pandemi COVID ini merupakan penyakit yang menular yang tentunya sangat merugikan seluruh elemen masyarakat. Dikatakan merugikan karena penyebaran pandemi COVID-19 ini dapat menghentikan sebagian bahkan hampir seluruh aktivitas manusia. Salah satunya adalah di bidang perdagangan. Banyak pedagang-pedagang yang harus menggulung tikar dan mengalami kerugian karena sepi pembeli. Nah, selanjutnya, secara teoritis, Coronavirus Disease 2019 atau yang biasa disingkat COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 yang merupakan salah satu jenis coronavirus. Ini adalah virus yang dapat menyebar dan di Yogyakarta sendiri masyarakat yang terkonfirmasi terkena virus ini berjumlah 179.892 kasus.
Angka ini bersumber dari web corona.jogjaprof.go.id. Nah, penyebaran virus yang kian mengerikan ini pastinya memberikan dampak pada mikro usaha kecil menengah karena penghasilan yang menurun serta harga-harga barang yang meningkat dan semakin mahal. Juga karena diterapkannya PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ini menjadikan berkurangnya aktivitas berbelanja di luar rumah bagi masyarakat umum, sehingga berimbas pada warung-warung makanan, warung sembako, dan pedagang-pedagang kecil yang menjadi sepi pembeli. Ada sebuah kisah seorang penjual kue keliling yang menyatakan bahwa dagangannya mengalami kerugian karena berkurangnya pembeli. Menurutnya, keuntungan penjualan sebelum adanya pandemi itu dapat mencapai Rp100.000 per hari. Namun, setelah adanya pandemi, pendapatan penjualan kue ini mengalami penurunan, yaitu hanya sekitar Rp20.000 per hari dan bahkan terkadang tidak laku sama sekali. Hal ini disebabkan karena adanya penyebaran COVID-19 membuat para konsumen takut untuk membeli makanan dari luar dan justru memilih untuk membuat makanan sendiri di rumahnya. Nah, meski dagangnya sepi pembeli, penjual kue keliling ini tetap berusaha untuk berjualan demi mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Sebenarnya tak hanya pedagang kue keliling, banyak pedagang-pedagang lainnya yang juga mengalami hal yang sama. Nah, hal ini merupakan permasalahan sosial yang menyebabkan menurunnya kesejahteraan masyarakat yang harus lebih diperhatikan baik oleh sesama maupun pemerintah. Saya Anida Rahma dengan NIM 191070101123. Sini saya akan melanjutkan penjelasan dan pembahasan mengenai faktor penyebab dari dampak pada pedagang selama pandemi. Nah, kira-kira faktor penyebabnya itu apa saja? Yang pertama, ada karena adanya anjuran pemerintah kepada pedagang untuk melakukan transaksi jual beli via online. Tentunya hal ini disebabkan karena transaksi via online sendiri itu karena cashless ya, tidak melibatkan tangan ke tangan, dan karena ditakutkan ketika seorang pembeli melakukan transaksi dan memberikan uang kepada penjual pedagang, ditakutkannya ada virus yang menempel di sana, sehingga mengapa pemerintah menganjurkan untuk melaksanakan transaksi via online. Kemudian faktor penyebab selanjutnya yaitu karena dari yang pertama itu karena ada transaksi via online itu dilakukannya juga karena adanya kebijakan social distancing atau anjuran untuk stay at home dari pemerintah sebagai pencegahan penularan virus. Ya, sejak COVID-19 masuk ke Indonesia, pemerintah Indonesia sendiri mulai melakukan upaya untuk mengantisipasi dan mengurangi jumlah penderita COVID. Nah, dari kasus ini juga menimbulkan kekhawatiran dari berbagai kalangan baik pemerintah sendiri, sehingga pemerintah akhirnya menganjurkan warganya, masyarakat untuk melakukan jaga jarak aman antara masyarakat dan menghindari gerombolan gitu, menghindari kerumunan atau disebut dengan social distancing. Nah, inilah mengapa sangat sulit memang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Karena kebijakan tersebut sendiri juga bertujuan untuk meminimalisir kemungkinan penyebaran COVID-19 yang lebih luas. Ya, karena jika orang-orang banyak pergi ke pasar dan menimbulkan kerumunan, ditakutkan itu menjadi salah satu sumber penyebaran virus corona. Faktor penyebab selanjutnya yaitu karena adanya keterbatasan untuk akses dalam membeli bahan dagangan, khususnya dalam pengiriman bahan baku yang lama begitu. Karena pada saat pandemi kemarin ketika marak-maraknya juga karena adanya social distancing, kemudian PPKM begitu kan. Jadi sehingga adanya pembatasan akses dari kota maupun dari kota ke keluar kota gitu. Ataupun dari luar kota mau masuk ke dalam kota. Itu sangat dibatasi sehingga akhirnya dari pengiriman bahan baku yang lama menimbulkan kesulitan para pedagang untuk membeli bahan-bahan dagangannya. Kemudian
faktor penyebab lainnya yang mendukung mengapa UMKM menjadi merosot, kemudian menjadi sepi pembeli gitu, yaitu adanya kesulitan selama proses produksi, baik itu dari harga bahan baku yang meningkat, bahan baku yang tidak tersedia, ataupun proses produksi yang lebih lama. Bahkan dari beberapa sumber yang kami dapatkan menyebutkan bahwa misalnya banyak karyawan dari mereka yang memilih untuk pulang kampung dan meninggalkan tempat produksi. Kemudian faktor penyebab terjadinya permasalahan selanjutnya yaitu karena adanya kesulitan dalam mendapatkan modal usaha. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa adanya harga bahan baku yang meningkat, kemudian bahan baku yang tidak tersedia, dan proses-proses lainnya yang memakan waktu yang lebih lama juga membuat para pelaku UMKM, kemudian pedagang-pedagang menengah ke bawah yang lainnya juga merasakan kesulitan dalam mendapatkan modal usaha. Selanjutnya, yaitu karena adanya pembatasan PSBB atau PPKM yang sekarang lebih dikenalnya gitu, yang membuat banyak outlet, banyak pedagang, pelaku usaha yang menjadikan jam operasionalnya dikurangi. Apalagi semenjak masyarakat disuruh dan dianjurkan untuk di rumah saja atau stay at home, mereka lebih banyak memilih untuk mengurangi aktivitas di luar, sehingga para UMKM tidak mau harus bergantung pada penjualannya secara online. Kemudian penyebab selanjutnya yaitu karena kurangnya sistem manajemen yang baik. Hal ini disebabkan juga karena pelaku usaha UMKM yang terbiasa melakukan kegiatannya secara offline. Ketika COVID datang gitu, ketika pandemi, mereka tidak terbiasa dengan online, dengan transaksi online, sehingga mereka mengalami kesulitan dalam memanage, baik itu dari transaksi maupun dari melakukan produksi selama pandemi begitu. Kemudian faktor selanjutnya yaitu karena minimnya pendidikan para pedagang kecil. Nah, di sini adalah hal yang paling penting. Ketika pedagang-pedagang kecil yang memiliki usaha-usaha yang itu saja gitu. Maksudnya mereka memiliki satu usaha dan tidak memiliki keterampilan yang lain, sehingga ketika pandemi mungkin seperti contohnya usaha baju atau fashion. Ketika pandemi kan itu usaha itu kan berkurang gitu, tidak terlalu banyak yang membutuhkan. Sementara ketika pandemi mungkin karena adanya pembatasan sosial, masyarakat lebih membutuhkan makanan ketimbang pakaian gitu. Sehingga akhirnya para pedagang-pedagang yang tadinya memiliki usaha tersebut gulung tikar. Nah, itulah mengapa para pedagang sendiri harus memiliki keterampilan dan manajemen yang baik. Selanjutnya adalah metode penanganan yang sebelumnya pernah dilakukan pada komunitas serta terhadap permasalahan yang serupa. Dari hasil wawancara serta hasil pengamatan observasi kami mendapatkan beberapa metode penanganan, yaitu yang pertama, pedagang mencoba strategi yang lebih inovatif. Untuk dapat bertahan dalam persaingan bisnis, persaingan perdagangan, terutama pada masa pandemi ini, pedagang menggunakan strategi yang berorientasi pada nilai-nilai inovatif dan efisien, tentunya dengan melihat sumber daya dan kemampuan yang ada. Sebagai contoh yang terlihat, upaya pedagang yang berbasis kuliner, yaitu memberikan promo diskon kepada para pelanggan, kemudian dapat mengubah menu menjadi lebih variatif untuk menjadi lebih menarik. Kemudian ada juga pebisnis atau pedagang yang mengubah jenis bisnisnya menyesuaikan masa pandemi ini. Lalu selanjutnya, pedagang dapat mencari sumber modal yang lebih murah. Dengan mencari sumber modal seperti koperasi yang memiliki syarat bunga yang kecil atau syarat kredit yang longgar yang tentunya memudahkan para pedagang atau pebisnis di masa pandemi. Kemudian, pedagang atau pebisnis dapat bergabung atau membuat komunitas pedagang paguyuban, di mana memungkinkan pedagang untuk mendapat informasi yang mudah antar pedagang,
Bisa berupa info terkait peluang, proses produksi, juga promosi. Kemudian yang terakhir yaitu rencana intervensi. Rencana intervensi yang akan kami ambil yaitu bimbingan komunitas. Bimbingan sendiri yaitu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang, baik itu anak-anak, remaja, maupun dewasa, dengan tujuan agar yang dibimbing dapat mengembangkan dirinya sendiri dan menjadi mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada berdasarkan norma-norma yang berlaku. Kami mengambil rencana intervensi dengan bimbingan komunitas, mempertimbangkan ciri-ciri bimbingan komunitas itu sendiri yang sesuai dengan permasalahan yang kami ambil, yaitu mempunyai kelompok yang homogen. Kemudian masalah yang dialami secara umum sama dan memiliki tujuan bersama. Kemudian untuk tambahan model bimbingan komunitas yaitu seperti self-help group dan kelompok pengembangan. Dengan selesainya video pembahasan kami terkait review materi proses asesmen, juga terkait tema yang kami angkat terhadap komunitas, dapat disimpulkan bahwa proses asesmen sangatlah penting dalam penyusunan asesmen pada penelitian, karena di dalamnya terdapat teknik-teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data. Harapannya, dengan penjelasan kami mengenai review materi proses asesmen, kita sama-sama mengingat apa saja yang dapat dilakukan dalam mengumpulkan data pada penelitian. Dan besar harapan kami untuk mendapatkan feedback terkait tema yang kami angkat dalam penugasan penelitian terhadap komunitas. Terakhir, kami ucapkan terima kasih pada teman-teman semua yang telah menyimak video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.